Oke, welcome back to my channel. Ya, kali ini kita akan membahas masalah suatu program yang sangat spesial karena program ini merupakan program edit gambar atau foto ya yang bisa dilakukan secara otomatis. Nah, seperti apa? Itu programnya adalah On1 Portrait AI ya. Dan ini versi baru tahun 2022, jadi masih sangat baru ya. Dia katakan begini bahwa mengedit yang secara menakjubkan itu hanya dengan satu klik saja dan itu pemakai mesin ya atau sebagai pakai robot dan dia bisa langsung mendeteksi berbagai macam wajah di dalam foto kamu ya, foto. Dan membuat mereka menjadi sangat luar biasa secara otomatis. Wih, luar biasa ya, otomatis. Kalau kita lihat ini sebelum ya, ini sesudah ya, luar biasa ya. Dari yang tadinya banyak bercak-bercak ini menjadi hilang ya, hanya dengan sekali sentuh saja. Ya kelebihannya itu dia dapat meritas banyak wajah. Jadi kalau misalkan di dalam suatu foto keluarga gitu ya, itu bisa semuanya wajah bisa di-retouch sekaligus ya. Atau juga bisa secara independen ya. Misalkan wajahnya bisa kita klik lalu kita bisa ubah-ubah ya. Dalam satu foto itu bisa kita klik secara random, secara personal, persatu-persatu walaupun dalam satu foto group seperti itu. Ya. Dan di sini dikasih tahu bahwa dia itu base-nya itu adalah frequency separation. Artinya bahwa mengeditnya itu udah benar ya, pakai sistem frequency separation yang udah terkenal di dunia seperti ini. Memperbaiki jerawat-jerawat ya, menghapus jerawat-jerawat, memperbaiki mata dan memutihkan gigi, dan kemudian dia bisa membentuk kembali wajah ya, mau dibikin tirus atau mau dibikin agak gemuk ya, kemudian cahayanya bisa diatur kembali, dan ini semua bisa kita lakukan secara otomatis dan juga bisa secara manual. Let AI do the hard work for you. Jadi biarkanlah si robot editing ini bekerja keras untuk kita ya. Contohnya kemudian ini bisa kadang-kadang kalau untuk prewedding wajah cowoknya terlalu gelap, wajah ceweknya terlalu putih ya. Dengan adanya ini bisa diselaraskan gitu, tanpa waktu yang banyak ya. Luar biasa ya. Ini program yang editing yang terbaru tahun 2022 ya. Kemudian kita bisa buat dari yang sebelumnya ini menjadi seperti ini ya. Kita bisa mengendalikan gitu ya, jadi nggak selalu otomatis, kita bisa kendalikan, kita bisa ada pengaturannya sehingga bisa sesuai dengan kemauan kita seperti ini. Oke, kita coba. Ini sebelum, ketika kita geser, wih ya, jadi matanya bisa lebih besar, kulitnya bisa menjadi lebih putih dan lebih tirus, seperti itu. Oke, misalkan ini foto sebelumnya, kalau kita klik situ, maka akan menjadi seperti ini. Wih ya, lebih dramatis lagi ya. Kita sebelum, ini sebelum, ya, dan ini sesudah. Sah. Dan ini juga plugin untuk semua program edit ya, seperti misalkan Photoshop, Lightroom, Apple Photo, Affinity Photo, Capture One, Corel Paint Shop Pro, ini semua bisa. Jadi sekali beli ini itu bisa nyambung ke semua program ya, semua program yang ada di sini. Dan ternyata harganya $55 ya, $55. Jadi kalau teman-teman punya uang segini mungkin bisa dibelikan seperti ini. Tapi apakah program ini layak untuk dibeli? Mari kita akan simak tutorial berikut ini. Nah, ini kita akan coba dengan foto ini adalah foto dua orang. Apakah aplikasi itu dapat sempurna untuk mengedit dua orang ini ya. Nah, di manakah letak filternya itu? Filternya itu ada di sini ya, di menu filter. Kemudian di paling bawah ini ada yang namanya On1 ya, On1 Portrait AI ya. Ini sudah saya install sehingga installnya itu masuk ke dalam filter dan letaknya di sini ya. Kemudian kita jalankan saja. Oke, ini kita sudah terbuka ya, ini tampilan daripada aplikasi itu ya.
Dia kemudian akan mencari wajah ya, mendeteksi wajah yang ada di dalam foto secara otomatis. Oke, setelah selesai dia menganalisa, akan keluar menu-menu seperti ini ya. Dan benar ya, di sini ada dua wajah ya, ada dua wajah. Yang satu yang kiri dan ini ada yang kanan. Oke, dan ini tampilannya. Ya, misalkan kita ingin mengedit yang sebelah kiri dulu ya. Kita klik yang sini. Ya, maka akan tampil menu-menunya gitu ya. Misalkan oh ini wajahnya kurang gelap ya karena yang ini kulitnya lebih gelap maka ini kita akan gelapkan. Gimana caranya? Di sini sudah ada tampilan face brightness, kita tinggal kurangi saja. Sehingga wajahnya menjadi lebih gelap. Jadi bisa selaraskan dengan teman di sampingnya. Nah, ini keren ya. Bisa tanpa kita harus susah-susah menseleksi, dia sudah tinggal kita atur ya. Kita gelapkan sedikit. Oke, ini sudah menjadi lebih ini. Nah, kemudian kita ingin dia lebih agak gemuk ya. Nah, gemuk di sini ada, atau kita ingin lebih tirus lagi, ini ada pengaturannya slim face. Oh, ya. Dia mengatur, tapi entah kenapa si teman sebelahnya itu ikut ke bawah ya. Jadinya ini mengaturnya agak susah karena yang temannya ini ikut ke bawah. Ya, saya pikir baikin lagi. Nah, kemudian di sini ada ukuran mata kiri dan ukuran mata kanan. Ini bisa kita aturkan, misalkan ini kurang besar, kita bisa aturkan ya. Tuh, ya mata kiri dan ini mata kanan. Oh, ternyata bagian mata kanan itu malah ke tulang hidung ya. Ya, mungkin kita perbesar sedikit ya. Sini. Kalau kita ingin perbesar mata sini, kita gerakan. Yang membesar adalah tulang hidung. Oh, ini ternyata robotnya kurang cerdas ya rupanya ya. Oke. Kemudian mata ya, di sini ada bagian mata, eyes. Kita mungkin ingin cerahkan matanya. Brightness-nya saya tambah. Loh, ya. Ternyata di bagian sini yang ikut terang. Ya. Kemudian whitening-nya, nah ya, justru yang di sini yang ikut terang. Kemudian detailnya saya naikkan, malah alis matanya ikut terang. Ya. Kemudian ada dark cycle itu untuk kantung mata. Ya. Kantung mata. Maksud hati ingin yang belah sini, tapi ternyata yang terbawa ini ya, kurang terdeteksi rupanya. Kalau untuk menghitamkan alis mata ini cukup bagus ya. Oke. Kemudian kita ke white mode ya, mode. Di sini ada bibir ya, bibir brightness. Itu untuk terang gelapnya bibir. Kita naikkan saja. Oke, sepertinya oh. Malah di atas bibir ya yang ini, yang bergerak. Kemudian kalau kita ganti warna bibir, bibirnya yang di sini ya. Nah, teman-teman mungkin itu sedikit kacau ya di bagian kalau misalkan modelnya itu terlalu melirik ke sana ya, nggak terlalu ke depan. Nah, bagaimana dengan yang sebelahnya? Kita klik saja ya. Oke, yang sebelahnya misalkan kita pengen lebih digelapkan atau lebih diterangkan ya, ini bagus ya. Oke, kemudian slim face, kita ingin buat tirus. Oh, rupanya teman sebelahnya ikut ke bawah ya. Jadi susah untuk mengaturnya. Oke. Kalau ini mata kiri, oke, mata kiri bagus ya, bisa besar kecil. Lalu bagaimana dengan mata kanan? Kita gerakan. Oke, sempurna ya. Jadi memang aplikasi ini untuk yang mukanya itu lebih condong ke kamera. Ya. Kalau misalkan ada miring sedikit, nah dia akan ngaco di bagian matanya.
Kemudian kita masuk ke dalam bibir ya. Kita lihat bibir. Di sini kita ingin lebih terangkan lagi. Bibir brightness-nya kita naikkan. Ya. Di sini ada kekacauan ya. Kemudian kalau kita ganti warna, jadi begini bibirnya ya. Nah ini. Hasilnya jadi seperti ini ya. Kita misalkan done. Kita sudah selesai mengerjakan. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Di bagian bibirnya memang kurang presisi ya. Di sininya. Kacau. Oke, kita mungkin coba lagi dengan yang lain ya, dengan misalkan ini. Oke, kita nggak usah utak-atik lagi, tinggal open saja kamera raw-nya. Lalu kita akan masuk ke dalam aplikasi On1. On1, kita klik situ. Dia akan menganalisa bentuk wajah ya, menemukan wajah-wajah yang ada di dalam foto. Oke, nah ini udah terbentuk ya, terbentuk menu-menunya lagi. Misalkan wajahnya kurang terang, itu di sini kita bisa atur ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada untuk mentiruskan ya. Kita kecilkan sedikit. Lalu mata ya, mata kiri ini akan saya perbesar. Oh, ternyata yang ikut adalah tulang hidung ya. Mata kiri, tulang hidungnya jadi besar. Oke. Nah, kita akan gerakan mata kanan. Mata kanannya kurang bagus ya. Di sini nggak membesar, malah di sini membesarnya. Oke. Oke, kemudian cahaya mata. Waktu saya naikkan cahaya matanya, ternyata di sini malah jadi terang ya. Kita lihat ya dari dekatnya. Oh, jadi aneh ya. Kemudian kita naikkan whitening-nya. Kemudian detailnya. Di sini jadi kotor. Ya. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan yang mengatur bentuk muka itu sebenarnya lebih bagus dari Photoshop. Misalkan ini kita cancel saja ya. Kita cancel saja. Nah, di dalam Photoshop sebenarnya sudah ada. Kita tinggal ke filter, lalu kita liquify. Nah, di liquify itu sebenarnya sudah ada fasilitas seperti itu ya, di face tool ya. Ini face tool. Kemudian di sini ada mata ya, bagian mata. Mata yang paling kiri ini ya, ini bisa kita rubah. Oh, matanya lebih bagus sini ya. Coba kita perbesar. Mata sini ya. Jadi si tulang hidungnya nggak ikut-ikut ke bawah gitu. Oke, mata sebelah kanannya. Oh ya, di sini juga jadi ikut membesar. Kemudian di sini lebih komplit lagi, ada ketinggian mata. Ya, ada ketinggian mata ya. Matanya bisa lebih melotot gitu ya. Kemudian di sini lebar mata. Ya, oke. Kemudian ada ini kemiringannya. Oh, ini jauh lebih komplit ya ketimbang aplikasi tadi. Kemudian jarak antar mata. Kemudian ketinggian hidung. Nah, ini di Photoshop justru masih lebih komplit ya, karena ada untuk membentuk tulang hidung, lebarnya seperti itu ya. Kemudian mode itu bisa dibikin senyum. Wis, luar biasa ya. Dibikin senyum, kemudian bibir atasnya bisa lebih besar atau bawahnya lebih besar. Oke, kemudian mode width-nya, lebar mulutnya seperti itu. Jadi lebih komplit. Bahkan untuk forehead ya. Untuk forehead. Nah, ini untuk forehead ini bisa diatur lagi. Ketinggiannya ya. Dan lain sebagainya. Oke.
Kemudian dagunya juga bisa kita panjang lebarkan. Jadi jauh lebih komplit ya teman-teman. Nah, kita oke kan. Oke, kemudian kita akan coba lagi aplikasi tadi dengan foto yang lain. Ya, kita coba. Oke, kita coba dengan foto yang benar-benar menghadap ke depan. Ya, ini menghadap ke depan. Kita coba pakai filter tadi, on one. On one. Oke, selesai dianalisa oleh aplikasinya. Di sini seperti biasa ada brightness untuk muka ya. Oke, cahaya untuk muka. Saya rasa ini mempermudah ya untuk bisa langsung ke menuju mata tanpa harus menseleksi dulu. Kemudian di sini untuk ada untuk membuat tirus, mengecilkan muka ya. Oke. Nah, di sini kemudian ada mata. Saya perbesar dulu matanya. Oke, mata ini mata kiri. Ya. Ini mata kanan. Bagus ya. Oke. Kemudian whitening, jadi matanya diperputih. Oke, sempurna ya. Jadi memang cocok untuk foto yang menghadap ke depan. Detailnya keren ya, detailnya bisa detail. Kemudian alisnya akan kita hitamkan dengan brow enhance. Mantap, sempurna ya. Kemudian di bagian bibir, bibirnya akan kita lebih terang. Oh ya, lebih terang sini. Kemudian warnanya bisa kita ganti-ganti. Oke, sempurna ya. Jadi memang aplikasinya cocok untuk foto-foto yang menghadap ke kamera. Seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa atur juga. Misalkan di ini ada tombol retouch. Nah, tombol retouch kemudian kita perbesar dulu. Oke, seperti ini. Kita retouch. Kita pakai healing brush. Misalkan ada jerawat, kita tinggal ketuk saja. Ya. Nah, sempurna ya. Dia akan hilang dengan sempurna. Ya. Oke. Lalu bagaimana dengan rambut yang lurus seperti ini? Ya, saya perbesar lagi. Oke, nah ini ada bagaimana rambut ya. Saya ingin hilangkan rambut yang masuk ke ini. Kita tinggal gosok saja rambutnya. Ternyata menimbulkan bekas ya. Kita cari. Menimbulkan bekas. Oke. Jadi untuk titik dia bisa, tetapi kalau untuk yang panjang-panjang dia akan menimbulkan bekas. Nah, misalkan teman-teman, saya nggak mau repot-repot meretouch. Di sini kita bisa ada namanya tombol preset, ya. Karena ini untuk presetnya untuk foto cewek, maka kita pilihnya female. Lalu keluar berbagai macam foto-foto yang secara otomatis di retouch oleh filter ini, ya. Nah, kita bisa cari mana yang bagus ya. Ini ada judul-judulnya manual 1630, manual 3149. Ini apa saya tidak tahu ya namanya. Yang mungkin judulnya adalah strong. Nah, kita pilih yang strong ya. Mungkin retouchnya lebih bagus. Oke. Ya. Benar-benar strong ya. Jadi retouchnya itu benar-benar kuat banget sampai hampir seperti patung lilin seperti ini ya. Nah, kalau gitu kita kurangi saja retouchingnya. Nah, seperti ini ya. Namun saya masih belum puas ya, karena memang jerawat-jerawatnya memang harus step by step. Tapi ini bagian yang panjang rambut ini masih belum sempurna. Jadi masih jadi PR buat kita. Ternyata untuk ngeritasnya itu nggak begitu sempurna. Kalau kita manual itu bisa lebih bagus lagi. Oke.
Nah, demikian teman-teman review dari saya mengenai filter ini. Ya, kembali lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman ingin memakai yang namanya robot editing ini atau lebih baik belajar secara manual. Kalau teman-teman ingin belajar secara manual, teman-teman bisa mempelajari banyak hal di dalam channel YouTube saya. Di situ sudah dibagikan berbagai macam tips mengenai retouching dan juga beberapa tentang digital imaging. Nah, demikian eh, review saya tentang filter ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dan nantikan terus video-video saya selanjutnya.